Dalam setiap lembaran sejarah para nabi, tersimpan mutiara hikmah yang tak ternilai. Kisah-kisah mereka bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi menjadi lentera yang menerangi jalan kita di masa kini. Salah satu kisah yang penuh inspirasi datang dari seorang gembala sederhana yang ditakdirkan menjadi raja yang bijaksana, Nabi Daud alaihissalam. Hari ini, di Lembah Cahaya TV, kita akan menyusuri perjalanan hidupnya yang penuh makna. Dari padang rumput yang sepi hingga istana yang megah, dari ketapel sederhana hingga mahkota kerajaan. Setiap langkah dalam hidupnya mengajarkan kita tentang iman, ketekunan, dan kerendahan hati. Di tengah padang sunyi yang membentang luas, di bawah langit yang menjadi saksi bisu perjalanan waktu, seorang pemuda menggembalakan domba-dombanya. Namanya Daud. Di dalam kesendirian yang seringkali dianggap sebagai kehampaan, ia justru menemukan kekayaan yang tak ternilai. Ia tidak hanya menjaga ternaknya dari terkaman binatang buas, tetapi juga menempa jiwanya sendiri. Kesendirian itu menjadi madrasah ruhaniyah baginya, di mana kesabaran dipahat oleh penantian, keberanian ditempa oleh ancaman, dan rasa tanggung jawab diasah oleh setiap embusan napas amanah. Daud muda belajar bahwa di dalam senyap, suara hati menjadi lebih jernih, dan di dalam kesederhanaan, koneksi dengan Sang Pencipta menjadi lebih intim. Ia adalah bukti bahwa karakter agung seringkali lahir bukan dari panggung kemegahan, melainkan dari panggung sepi penggembalaan, di mana seseorang hanya berdialog dengan alam dan Tuhannya. Kemudian, takdir memanggilnya ke sebuah medan yang jauh lebih besar. Di hadapannya berdiri Jalut, seorang raksasa yang menjadi personifikasi tirani dan kesombongan. Sosok yang kekuatannya membuat para satria paling perkasa pun gemetar. Namun, Daud muda melangkah maju. Ia tidak membawa pedang berkilauan atau perisai baja yang kokoh. Senjatanya tampak begitu rapuh di mata manusia. Sebuah ketapel sederhana dan beberapa butir batu yang ia pungut dari sungai. Namun, yang tidak terlihat oleh mata adalah senjata sejatinya, yaitu keyakinan yang teguh kepada Allah, sebuah iman yang bobotnya melebihi gunung. Ia mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran abadi, bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari besarnya otot atau tajamnya senjata, melainkan dari kedalaman iman dan ketepatan niat yang bersandar hanya kepadanya. Dan dengan satu lemparan yang dituntun oleh tangan takdir, batu kecil itu melesat, menembus kesombongan Jalut, dan meruntuhkan tirani yang ia wakili. Kemenangan Daud bukanlah sekadar kemenangan seorang pemuda atas seorang raksasa. Ia adalah sebuah manifestasi agung dari janji ilahi, sebuah penegasan bahwa pertolongan Allah adalah sebuah keniscayaan bagi jiwa-jiwa yang telah memasrahkan seluruh urusannya, yang bertawakal dengan sepenuh hati, tanpa menyisakan sedikit pun ruang untuk keraguan. Saat itu, Bani Israel menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana kekuatan iman mampu membalikkan logika dunia, bagaimana kepasrahan total menjadi kunci bagi datangnya keajaiban yang tak terduga. Dari debu medan perang, Daud diangkat ke singgasana kepemimpinan. Gembala yang tadinya hanya memimpin sekawanan domba, kini dipercaya untuk memimpin sebuah bangsa. Transformasi ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah penegasan dari skenario langit, bahwa takdir besar seringkali bersemi dari latar belakang yang paling sederhana. Allah tidak melihat dari mana kita berasal, tetapi kemana hati kita tertuju. Kepemimpinan Daud menjadi bukti bahwa keagungan sejati tidak diwariskan oleh darah biru, melainkan ditempa oleh karakter mulia yang teruji oleh waktu dan kesulitan. Sebuah takdir yang bisa diraih oleh siapa saja yang memilih jalan ketakwaan. Di puncak kekuasaan, di tengah kemegahan istana, Daud tidak pernah kehilangan dirinya. Ia tidak terbuai oleh sanjungan maupun tahta. Justru,
Semakin tinggi posisinya di mata manusia, semakin dalam ia menundukkan jiwanya di hadapan Allah. Hatinya tetaplah hati seorang gembala yang merindukan Tuhannya. Ia selalu menyisihkan waktu-waktu terbaiknya, bukan untuk berpesta, tetapi untuk bermunajat dalam keheningan malam, melantunkan tasbih dengan suara merdunya yang menggetarkan jiwa. Ia mengajarkan kita bahwa kekuasaan duniawi adalah fana dan kemuliaan sejati terletak pada kedekatan spiritual, pada kemampuan untuk tetap rendah hati saat dunia meletakkan mahkota di atas kepala kita. Namun, kisah Daud juga merupakan cermin bagi kemanusiaan kita. Ia, seorang nabi yang begitu dicintai Allah, tidaklah luput dari kesalahan. Ia pernah tergelincir melakukan sebuah kekhilafan. Namun, yang membuatnya agung bukanlah kesempurnaannya, melainkan responsnya terhadap kesalahan itu. Tanpa mencari pembenaran, tanpa menunda, ia segera bersimpuh, mengakui kesalahannya dengan air mata penyesalan. Tobatnya yang tulus menjadi pelajaran paling berharga bagi kita semua, bahwa esensi dari kehambaan bukanlah tentang tidak pernah salah, melainkan tentang keberanian untuk mengakui kesalahan dan kerendahan hati untuk segera kembali kepadanya memohon ampunan dengan jiwa yang hancur di hadapan kebesarannya. Sebagai balasan atas ketakwaan dan taubatnya, Allah menganugerahinya mukjizat-mukjizat yang menakjubkan. Di tangannya, besi yang keras dan kaku menjadi lunak seperti adonan, memungkinkannya membentuk baju-baju zirah yang kokoh tanpa perlu dibakar. Lebih dari itu, alam pun tunduk atas Perinonia untuk menemani Daud dalam zikirnya. Gunung-gunung yang kokoh dan burung-burung yang berterbangan di angkasa, semuanya ikut bertasbih bersamanya di waktu pagi dan senja, menciptakan sebuah orkestra zikir kosmik yang agung. Ini adalah tanda bahwa ketika seorang hamba mencintai Allah dengan segenap jiwa, maka seluruh semesta pun akan turut mencintainya dan bergetar bersamanya dalam mengingat Sang Pencipta. Maka, jika kita merenungi seluruh permadani kehidupannya, kisah Nabi Daud adalah sebuah suluh yang tak pernah padam. Ia mengajarkan kita untuk tidak pernah meremehkan setiap proses, sekecil apapun itu, karena di sanalah karakter kita dibentuk. Ia mengajari kita untuk percaya pada potensi yang telah Allah titipkan dalam diri kita, dan bahwa kekuatan sejati bukanlah yang terlihat oleh mata, melainkan yang bersemayam dalam hati yang bertakwa. Kekuasaan yang hakiki adalah kekuasaan yang senantiasa diimbangi dengan rasa takut dan cinta kepada Allah, yang digunakan untuk menegakkan keadilan, bukan untuk menumpuk kesombongan. Lihatlah ke dalam diri kita masing-masing. Setiap kelebihan yang kita miliki, suara yang merdu, kecerdasan yang cemerlang, kekuatan fisik, atau kemampuan artistik, semuanya adalah anugerah murni dari Allah. Itu bukanlah milik kita, melainkan titipan. Sebagaimana Daud menggunakan suara emasnya bukan untuk hiburan duniawi semata, melainkan untuk melantunkan kitab Zabur dan berzikir hingga menggetarkan alam. Hendaknya kita pun menggunakan setiap talenta kita sebagai jalan untuk mendekatkan diri ke Podeneia, sebagai medium untuk menebar kebaikan di jalan yang ia ridho. Pada akhirnya, kepemimpinan Daud atas Bani Israel meninggalkan sebuah warisan fundamental. Ia menunjukkan bahwa sebuah umat hanya bisa jaya dan mulia jika dipimpin dengan pondasi keadilan dan ketakwaan. Hukum Allah harus menjadi neraca tertinggi, dan kepentingan rakyat harus diutamakan di atas kepentingan pribadi. Keadilan yang tidak pandang bulu dan ketakwaan seorang pemimpin yang tercermin dalam setiap kebijakannya adalah dua pilar yang akan menopang sebuah bangsa menuju keberkahan dari langit dan bumi. Kisah Daud adalah pengingat abadi bahwa di tangan seorang gembala yang bertakwa, tongkat kepemimpinan bisa menjadi rahmat bagi seluruh semesta. Sahabat Lembah Cahaya TV, itulah sebutir hikmah dari kehidupan Nabi Daud.
Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan, dan subscribe channel Lembah Cahaya TV. Nyanyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya.